Anime Bakugan The Windbreaker episode ke-8-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada kesempatan itu, kita pun bisa melihat sama-sama sebuah jalannya pertarungan super epic antara mereka berdua. Di satu sisi, Togame tanpa berhenti terus-menerus melancarkan beberapa combo serangannya menuju ke arah tubuh dari Sakura. Mulai dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya, lalu dilanjutkan dengan teknik pukulan tangan kirinya sama seperti gerakan boxing. Sedangkan di sisi lain, Sakura yang awalnya terlihat sangat bersemangat, kini justru malah menjadi kebingungan. Karena pada dasarnya, meskipun Sakura sudah dengan sengaja membiarkan serangan dari Togame bisa mengenai tubuhnya, supaya Sakura bisa memiliki kesempatan untuk bisa melakukan serangan baliknya. Namun entah kenapa, semua pukulan dari Togame barusan ternyata sama sekali tidak berdampak kepada tubuh dari Sakura. Atau simpelnya, pukulan dari Togame sama sekali tidak menyakitkan. Oleh karena itu, tepat pada satu halaman yang sama ini, Sakura pun tiba-tiba saja langsung berhenti ketika Togame akan mulai memukulnya lagi. Lalu, dengan penuh rasa penasaran, Sakura pun mulai bertanya seperti ini kepada Togame. "Woi, gondrong, kenapa kau tidak bertarung dengan serius? Pukulanmu sama sekali tidak bertenaga. Ditambah, tendanganmu sama sekali tidak ada rasanya. Oleh karena itu, cepat katakan kepadaku, sebenarnya apakah yang sedang kau pikirkan? Atau apakah yang sebenarnya kau inginkan?" Mendengar pertanyaan tersebut dari Sakura, Togame pun seketika ikut berhenti. Lalu, sambil memegangi kepalanya, dia pun mulai menanyakan hal yang sama menuju kepada dirinya sendiri. Nah, mulai dari sanalah, terjadi sebuah potongan cerita masa lalu lagi dari sudut pandang Togame. Namun, karena isinya terlalu panjang, maka kami pun akan mempersingkatnya saja supaya pertarungan dari mereka berdua bisa segera dilanjutkan. Intinya, tepat ketika dirinya bertarung melawan Sakura, maka secara tidak langsung Togame pun akhirnya bisa sadar bahwa semua yang telah dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Karena ketika Choji sudah mulai berubah, maka di momen yang sama itu Togame pun tidak memiliki keberanian untuk bisa menghentikannya. Sehingga kelompok dari sisi Torrent saat ini justru malah menjadi berubah menjadi kelompok sampah yang berani menyakiti orang-orang yang lemah. Namun karena Togame sudah bertindak terlalu jauh, maka menurutnya dia pun sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengembalikan semuanya seperti semula lagi. Oleh karena itu, di dalam satu kesempatan yang sama ini, dia pun hanya bisa pasrah dan hanya bisa terus melanjutkan hidupnya karena semuanya telah terlambat. Mendengar pengakuan dari Togame itu, Sakura pun seketika langsung menjadi emosi. Hingga tanpa pikir panjang, Sakura pun langsung membulatkan tekadnya untuk dapat menyadarkan Togame dan juga untuk bisa merubah Togame melalui kekuatan pukulannya dan juga kekuatan tendangannya. Tidak hanya itu, karena pada satu halaman yang sama ini, Sakura pun langsung melancarkan satu buah tendangan berputara lagi menuju ke arah tubuh dari Togame sambil berkata seperti ini kepadanya. "Dengar, jika aku jadi dirimu, maka tidak peduli sehebat apa lawan yang aku hadapi dan juga tidak peduli jika dia adalah temanku. Namun, jika orang itu telah berbuat kesalahan yang sama sekali tidak bisa aku maafkan, maka aku pun pasti akan langsung menegurnya dan juga mengajar habis-habisan supaya orang itu bisa sadar." Nah, akibat terkena tendangan terbang dari Sakura tersebut tepat pada bagian wajah sebelah kanannya, maka di momen yang sama itu, Togame pun akhirnya bisa mengerti bahwa semua yang dikatakan oleh Sakura barusan adalah sebuah fakta. Di mana tidak peduli apapun yang terjadi, Togame sama sekali tidak boleh menyerah. Jadi, ketika saat ini Choji sedang tersesat, maka Togame lah orang yang seharusnya menyelamatkan Choji dan juga mengingatkan Choji. Oleh karena itu, karena pada saat ini Togame sudah mengerti tentang apa yang harus dia lakukan ke depannya, maka Togame pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung membalas tendangan dari Sakura barusan menggunakan pukulan dari tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Sehingga tubuh dari Sakura akhirnya seketika langsung menjadi terpental dan wajahnya pun kini kembali berdarah lagi. Melihat semua hal itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung menjadi tersenyum. Karena pada akhirnya Togame pun bisa mendapatkan jawabannya, serta dia pun kini mau bertarung dengan serius untuk bisa melawan Sakura. Di sisi lain, Togame pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung melepaskan sendal kayunya dan juga melepaskan ikat rambutnya. Lalu dengan senyuman di wajahnya, dia pun dengan tenang mulai berkata seperti ini kepada Sakura. "Namaku adalah Togamejo, bukan si rambut gondrong. Oleh karena itu, mari kita bertarung dengan serius, serta mari kita keluarkan semua tenaga kita yang tersisa." Tokoton yaro. Sakura. Setelah Togame sudah melepaskan sendalnya,
dan juga sudah berniat untuk bisa bertarung dengan serius. Maka mulai dari sanalah, jalannya pertarungan di antara mereka berdua akhirnya seketika kembali berubah menjadi semakin memanas. Di mana di dalam praktiknya, Sakura dan juga Togame nampak tanpa berhenti terus-menerus saling bertukar serangan satu sama lain. Mengingat tepat ketika tubuh dari Sakura berhasil dihantam oleh Togamejo, maka di momen yang sama itu, Sakura pun juga berhasil melakukan hal yang sama menuju kepada lawannya. Bahkan saking kerasnya pukulan dari mereka berdua, wajah dari Togame dan juga Sakura akhirnya terlihat menjadi semakin babak belur. Ditambah, mata sebelah kiri dari Sakura kini sudah mulai terlihat bengkak dan juga sama sekali tidak bisa dibuka. Nah, menariknya, walaupun saat ini mereka berdua bertarung sebagai musuh, namun faktanya, Sakura dan juga Togame justru malah terlihat sama-sama tersenyum dan juga terlihat bahagia. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, para penonton yang ada di dalam gedung bangunan itu tentu saja menjadi sangat kebingungan. Mengingat mereka sama sekali tidak mengerti apakah yang saat ini sedang mereka lihat. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang para anggota Bofurin lainnya. Di mana pada halaman ini, satu persatu dari mereka akhirnya mulai memberikan komentarnya dengan berkata seperti ini kepada Sakura. Wow, Sakura benar-benar hebat. Karena selain mampu mengimbangi kekuatan dari Togamejo, ternyata dia pun juga bisa menyadarkan Togamejo hingga Togame pun mau bertarung dengan serius sama seperti dulu lagi. Tidak hanya itu, karena pada panel yang berikutnya, Sakura yang merasa dirinya sangat aneh, akhirnya mulai berkata kepada dirinya sendiri. Hah? Kenapa aku jadi seperti ini? Padahal aku yang dulu pasti sama sekali tidak peduli dengan kondisi dari para lawanku. Tapi entah kenapa, ketika aku bertarung melawan dirinya, maka aku pun bisa merasa sangat nyaman dan juga merasa sangat senang. Apalagi, ini adalah pertama kalinya di dalam hidupku, ada orang lain yang bisa menyebut namaku dengan tulus ketika kita sedang bertarung. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak akan mengecewakanmu di dalam pertarungan kita ini. Nah, hal yang sama pun dirasakan juga oleh Togamejo. Mengingat pada kesempatan ini, Togame yang merasa sangat bahagia untuk pertama kalinya, akhirnya mulai memuji kehebatan dari Sakura dengan berkata seperti ini kepada dirinya. Hah, gerakan dari Sakura semakin lama semakin menjadi membaik. Bahkan di tengah pertarungannya melawanku, Sakura bisa terus berkembang menjadi jauh lebih kuat lagi. Ditambah, Sakura juga memiliki sebuah prinsip hidup yang luar biasa menarik. Yaitu, dirimu tidak akan pernah menyerah, tidak peduli siapapun lawan yang kau hadapi nantinya. Oleh karena itu, aku pun sangat berharap kepadamu bahwa kau akan terus menjadi seperti ini. Jadi berjanjilah kepadaku untuk tidak pernah berubah. Nah, setelah semua percakapan di dalam hati yang diucapkan oleh Sakura dan juga Togamejo, maka pada kesempatan itu, mereka pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa segera mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan combo serangannya yang berikutnya. Di mana pada momen ini, Sakura dan juga Togame terlihat sama-sama berlari dalam kecepatan penuhnya. Lalu, ketika mereka berdua sudah mendekat, maka di saat yang bersamaan, Sakura dan juga Togame akhirnya langsung melancarkan satu buah tendangan meteornya lagi, tepat menuju ke arah kepala dari lawannya. Sehingga, ketika mereka berdua sudah berbenturan dan serangan dari mereka berdua sudah mendarat, maka tubuh dari Togame dan juga Sakura akhirnya seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Hingga tanpa pikir panjang, Sakura dan juga Togame akhirnya dengan cepat segera memutuskan untuk bisa bangun lagi. Lalu, ketika mereka berdua sudah berdiri, maka di momen inilah Togame pun langsung berkata dengan lantang kepada Sakura. Haha, aku tidak pernah tahu bahwa bertarung denganmu ternyata sangatlah menyenangkan. Jadi, karena waktu kita saat ini sudah habis, maka bagaimana jika kita selesaikan pertarungan ini dengan pukulan terakhir kita? Mendengar ucapan tersebut dari Togamejo, Sakura pun segera meresponnya. Kau benar, aku juga tidak percaya bahwa bertarung seperti ini sangatlah menyenangkan sekali. Oleh karena itu, ayo kita segera sudahi dengan menggunakan satu kali serangan kita. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat di atas, maka di saat yang bersamaan, Sakura dan juga Togame akhirnya langsung berlari dengan cepat sambil mengepalkan tinju tangan kanannya. Dengan niat untuk dapat mengalahkan lawannya menggunakan sisa tenaganya yang terakhir. Walaupun pada dasarnya kekuatan fisik dari mereka berdua saat ini seimbang,
Namun nampaknya stamina dari Togamejo berhasil terkuras lebih dulu ketika dirinya bertarung melawan Sakura. Sehingga pukulan dari Togamejo tadi tiba-tiba saja langsung menjadi lemah dan juga menjadi tidak terarah. Sementara itu di sisi lain, tinju meteor dari Sakura ternyata mampu mendarat dengan sempurna tepat pada wajah dari Togamejo. Sampai membuat tubuh dari Togamejo akhirnya seketika langsung menjadi terpental dan juga tidak bisa bangkit kembali. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, Togame yang saat itu sudah kehabisan tenaganya, akhirnya dengan cepat langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Sial, aku tidak menyangka jika pertarungan dari kita berdua akan berjalan seperti ini. Oleh karena itu, mengingat aku sudah kehabisan tenaga, maka aku pun akan memutuskan untuk menyerah. Jadi di dalam ronde yang keempat ini, kaulah yang berhasil menang di dalam pertarungan 1 lawan 1 kita. Wow, menarik banget ya.